Kabupaten Jember adalah kabupaten di Provinsi Jawa Timur, Indonesia yang beribu kota di Jember. Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Probolinggo dan Bondowoso di utara, Kabupaten Banyuwangi di timur, Samudra Hindia di selatan, dan Kabupaten Lumajang di barat. Di kabupaten ini juga terdapat beberapa pondok pesantren. Jika Anda ingin mondok di kabupaten ini, saya akan menginformasikan beberapa pondok pesantren terbaik yang mungkin bisa menjadi pilihan. Ini dia pondok pesantren terbaik di Jember versi Gumelar Ferdiansyah Pratama. Yang pertama, Pondok Pesantren Al-Qadiri. Pondok ini didirikan pada tahun 1987 oleh Kiai Haji Ahmad Muzaki. Secara geografis, berada pada jalur strategis, sebab lokasi tersebut sangat mudah dijangkau dari segi transportasi, juga berada pada wilayah yang asri sehingga sangat kondusif dan cocok untuk perkembangan lembaga pendidikan. Tentang pemberian nama Al-Qadiri pada pesantren ini didasarkan pada dua hal. Pertama, disandarkan pada Asma Allah Al-Qadir. Kedua, disandarkan nama besar Syekh Abdul Qadir Jailani. Sebab Kiai Muzaki sejak kelas 2 SD sudah mengamalkan zikir manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani. Merupakan sunnatullah bahwa segala sesuatu berangkat dari yang kecil dan kemudian berkembang menjadi besar. Demikian juga dengan Pondok Pesantren Al-Qadiri. Pesatnya perkembangan pesantren Al-Qadiri Jember selain ditentukan oleh faktor utamanya, yakni ketokohan dan kemanfaatan Kiai Muzaki bagi umat, juga tidak terlepas dari perkembangan jamaah zikir manaqib yang terus menjamur di berbagai kawasan di tanah air. Mereka kemudian memondokkan putra-putrinya di pesantren Al-Qadiri Jember. Selanjutnya, Pondok Pesantren Nurul Islam. Pondok ini didirikan oleh Kiai Haji Muhyiddin Abdus Somad pada tahun 1981. Ihwal pendirian pesantren ini tidak lepas dari upaya penetrasi dakwah yang dilakukan Kiai Muhyiddin. Ketika itu, Kiai Muhyiddin hanya membantu mengelola pesantren yang diasuh ayahnya, yakni Pondok Pesantren Darussalam. Atas niat melebarkan jangkauan dakwah, ia memutuskan pindah rumah ke Antirogo setahun setelah mengakhiri masa lajangnya. Pesantren ini juga dikenal dengan sebutan Nuris. Penyingkatan ini diilhami dari nama seorang bintang film laga terkenal yang bernama Chuck Norris. Karena nama Norris atau Nuris sangat populer, masyarakat mudah menghafal. Hal ini merupakan bagian dari strategi untuk menarik minat masyarakat. Sebuah pesantren yang benar-benar mengakar di masyarakat memang tidak serta-merta bisa bermetamorfosis sebagai lembaga terkenal dan besar. Butuh proses yang berjalan alami. Begitu juga dengan pondok ini yang sudah berproses dan menjadi pondok yang besar. Selanjutnya, Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Yasinat. Pondok ini di bawah Yayasan Islam Nahdlatul Thalabah Yasinat yang didirikan oleh almarhum Kiai Haji Imam Bukhari yang berasal dari Desa Keling, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri pada tahun 1921. Setelah memimpin pondok pesantren selama kurang lebih 33 tahun, tepatnya pada tahun 1954, Kiai Haji Imam Bukhari wafat dan kemudian diteruskan oleh Imam Burhan yang merupakan putra kedua dari Kiai Haji Imam Bukhari. Untuk melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai luhur pesantren agar dapat berfungsi dan mencapai hasil yang sesuai dengan harapan, maka perlu didukung lembaga pendidikan formal. Sehubungan dengan itu, maka di Pondok Pesantren Islam Nahdlatul Thalabah atau Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Yasinat didirikan sebuah lembaga pendidikan formal seperti MTS, SMK, MA. Adapun ekstrakurikuler pondok ini mencakup kitab kuning, bahsul masail, pidato, seni kaligrafi, hadroh, dan lain-lain. Selanjutnya, Pondok Pesantren Mahasiswa Syafiur Rahman. Pondok ini merupakan pondok pesantren mahasiswa yang terletak di Jember. Salah satu tujuannya adalah membina mahasiswa dari berbagai daerah yang sedang dalam masa studi di berbagai universitas di Jember. Visi pondok ini adalah lembaga pendidikan alternatif yang memberikan layanan pendidikan dan pengajaran berkualitas, serasi dengan kondisi dan kebutuhan yang memiliki karakteristik khas dan tertentu serta menghasilkan alumni yang mandiri dan memiliki kepribadian yang jelas berlandaskan Al-Quran dan Al-Hadis. Adapun misi pondok ini adalah menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran berbasis pondok pesantren secara profesional, berkualitas dan mandiri, mengembangkan keilmuan dan pengetahuan berlandaskan Al-Quran dan Al-Hadis, menyebarluaskan dan sekaligus mentransform peserta didik agar memiliki akhlakul karimah, menyiapkan peserta didik sebagai sarjana yang siap kerja, mandiri dan berkepribadian. Selanjutnya, Pondok Pesantren Darussalah. Pondok ini didirikan oleh almarhum Kiai Yusuf Muhammad pada tahun 1985. Beliau mempunyai inisiatif untuk mendirikan Pondok Pesantren Darussalah ini ketika sepulangnya dari Madinah. Ketika sepulangnya dari Madinah tersebut sudah banyak kesibukan yang menanti Kiai Yusuf Muhammad. Salah satunya adalah beliau selalu mengisi pengajian di organisasi masyarakat yang ada di sekitarnya. Selain juga sibuk mengisi pengajian, beliau juga tidak lupa untuk mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan persiapan untuk mendirikan pondoknya dan juga usaha untuk mengembangkannya agar menjadi pondok besar yang banyak dikenal masyarakat luas dan menjadi pondok unggulan. Beliau mulai meresmikan berdirinya Pondok Pesantren Darussalah pada tanggal 27 Rajab
1987. Pesantren ini berdiri di atas lahan seluas kurang lebih 8 hektar. Selanjutnya, Pondok Pesantren Baitul Arqam. Pondok ini berdiri sejak tahun 1959 di bawah pimpinan Kiai Haji Masyhur Abdul Muid LML. Pondok ini berada di Balung, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Pondok ini beserta para stakeholdernya memiliki sebuah pegangan bahwasanya Pondok Baitul Arqam ini berdiri di atas dan untuk semua golongan. Maksudnya, pendirian pondok ini tidak dikhususkan untuk golongan-golongan seperti NU, Muhammadiyah, Persis, dan lain-lain, tapi pondok ini untuk seluruh umat Islam. Adapun ekstrakurikuler di pondok ini mencakup pramuka, silat, dan lain-lain. Di tahun 2020 ini, pondok ini sudah berusia 61 tahun dan salah satu tujuan pendirian pondok ini yang sangat mulia yaitu li'ila kalimatillah, menegakkan kalimat Allah. Pimpinan pondok ini, Kiai Haji Masyhur Abdul Muid LML, pernah menyampaikan pesan pendek yang syarat akan makna. Pesan tersebut adalah, kuatlah dalam berprinsip, keraslah dalam bekerja, dan tawakallah dalam bermimpi. Selanjutnya, Pondok Pesantren Mahasiswi Al-Husna. Di Kabupaten Jember, tepatnya di depan Universitas Jember, berdiri sebuah pondok pesantren mahasiswi, di mana santri yang hidup di dalamnya merupakan mahasiswi yang sebagian besar berasal dari Universitas Jember dan sebagian lainnya berasal dari perguruan tinggi sekitarnya. Pondok pesantren ini bernama Pondok Pesantren Mahasiswi Al-Husna, sebuah sistem pesantren model baru karena pondok pesantren ini berbeda dengan pondok-pondok pesantren lainnya yang berada di daerah Jember khususnya, yang merupakan sebagian besar pondok pesantren masih sangat tradisional dan kental akan nilai kesalafan. Pondok Pesantren Mahasiswi Al-Husna hadir dengan gaya baru, dengan model baru yang disesuaikan dengan kehidupan seorang mahasiswi. Sebagai sebuah sistem pendidikan informal, Pondok Pesantren Al-Husna hadir sebagai agent of control mahasiswi. Bagaimana Ponpes mampu menjadi sarana penyeimbang di tengah liberalnya pergaulan mahasiswa pada umumnya saat ini. Sehingga pondok ini hadir sebagai agent of control yang dapat menciptakan atau mencetak generasi masa depan dengan kemampuan akademis yang tinggi dan menjadi manusia yang berakhlak mulia. Dan yang terakhir, Pondok Pesantren As-Sunniyah Al-Jauhari. Pondok ini dirintis dan didirikan oleh Kiai Jauhari Zawawi. Dengan semangat dan sungguh-sungguh, serta ketekunan ia mendirikan pondok pesantren tidak lain bertujuan untuk menegakkan syariat Islam yang berhaluan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di samping itu juga mencetak kadar-kadar muslim yang bertakwa kepada Allah, serta berguna bagi nusa, bangsa, dan agama. Sistem pendidikan dan pengajaran yang ditempuh di pondok pesantren ini adalah tradisional dan madrosi. Madrasah yang ada meliputi ibtidaiyah, tsanawiyah, dan aliyah. Dari ketiga tingkatan pendidikan tersebut, kitab tetap digunakan sesuai dengan tingkat kemampuan santri. Untuk bidang fikih, kitab yang dipelajari antaranya Fathul Mu'in, Tahrir, dan Fathul Wahhab. Untuk bidang akhlak atau tasawuf diantaranya kitab yang pelajari Wassoya, Ta'limul Muta'alim, dan Minhajul Abidin, dan masih banyak bidang-bidang yang lainnya. Sedang di bidang-bidang pelajaran yang berbentuk nadom ditekankan hafal dan merupakan persyaratan kenaikan kelas dan pelulusan. Ya, itulah beberapa pondok pesantren terbaik di Jember versi Gumelar Ferdiansyah Pratama. Hakikatnya setiap pondok pesantren itu baik, saya hanya menilai dari segi popularitas dan kuantitas para santrinya. Terima kasih yang telah menonton video ini, moga-moga bermanfaat. Jangan lupa untuk di-share. Juga jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya di bawah dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Terima kasih yang telah menonton video ini, see you on the next video.